silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Selamat Paskah. Kok nggak dijawab? Selamat Paskah. Iya, salam kanan kiri. Ini Paskah loh, bukan Jumat Agung gitu ya. Haleluya. Ya, kita lihat dalam Alkitab kita Ulangan pasalnya yang ke-28 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tema gereja saudara apa? Years of Preparation. Kayaknya preparationnya agak salah ya. Ya, kata preparationnya kalau lihat di flyer itu kayaknya salah deh. Preparation itu harusnya preparation. Kayaknya boleh diganti tuh. Ya, supaya bagus. Saya sampai ini year of preparation ini saya sampai cari di kamus. Jangan-jangan emang saya yang salah. Ya, kita baca Ulangan 28 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu, 2, 3. Apa katanya? Ulangan loh ya. Ulangan 28. Kedengaran 8-nya doang ya. Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 apa? Yes, engkau akan naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Yang percaya hidupnya akan terus naik, boleh angkat tangan. Ya, yang percaya janji Tuhan ini akan digenapi 2026, angkat tangannya. Yang tinggi, jangan setengah yang tanda kematian. Tinggi. Iya, tapi sayangnya Bapak Ibu, waktu Tuhan sedang menggenapi janjinya, banyak orang justru mundur. Banyak orang justru berhenti. Banyak orang justru mempertanyakan kebaikan Tuhan. Banyak orang murtad bahkan. Banyak orang meninggalkan Yesus. Padahal Tuhan sedang lakukan janjinya. Dia sedang genapi janjinya. Bahwa Tuhan sedang mengangkat engkau naik. Bahwa Tuhan sedang membuat engkau berprogres. Tetapi banyak orang yang justru meninggalkan Yesus. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang gak percaya lagi kepada Tuhan. Why? Kenapa? Karena dia lupa. Segala sesuatu yang berprogres itu ada tahapan yang gak enak. Bilang sama saya gak enak. Kalau ruangan ini mau diperbaiki, mau diperbesar, ruangan ini harus diapain? Diapain? Renovasi. Katakan sama saya renovasi. Salam kanan kiri bilang. Kamu juga harus direnovasi. Loh, kalau tanpa tahap renovasi mana bisa bertumbuh? Mana bisa berkembang? Mana bisa menjadi lebih baik? Amin, saudara? Enggak bisa. Engkau harus direnovasi. Dan tidak ada masa renovasi yang enak. Ya, Pak ya? Ya, Pak ya? Ya, kalau Anda mau ke sini dulu begitu keluar tol ke kanan kan ada jembatan layang tuh. Anda pernah ingat enggak waktu itu lagi dibangun? Waduh, amin, berantakan gak karu-karuan. Ya sekarang sih masih berantakan, cuman gak begitu-begitu amat. Ya gak? Ya. Segala sesuatu yang sedang direnovasi, pasti apa? Pasti Anda mengalami ketidaknyamanan. Makanya kalau Anda lihat di dalam Mazmur 23, gitu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau, air
tenang. Enak. Domba, taruh rumput hijau, air tenang. Nyaman banget. Ini Kristen awal nih. Ini Kristen baby yang minta rumah warna merah, kasih rumah warna merah, minta mobil warna kuning, kasih mobil warna kuning. Baru dia bilang Tuhan baik. Tapi nggak berhenti di situ. Tuhan menuntun kita in the path of the righteousness katanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, di dalam jalan yang benar. Jalan itu terlalu besar. Ini the path of righteousness. Itu terjemahan yang lebih baik. Kenapa? Karena itu jalan setapak. Waktu engkau mulai dituntun pada prosesnya Tuhan, segala sesuatu yang engkau andalkan, yang biasanya engkau andalkan Tuhan buat nggak ada. Hanya ada engkau sama Tuhan. Amin, saudara? Ya, itu akan terjadi dan itu mulai. Sampai kemana tujuannya? Kepada lembah kekelaman. Itu renovasi. Kalau lagi renovasi Bapak Ibu, engkau pasti akan mempertanyakan Tuhan. Kenapa? Minta tolong, Tuhan gak tolong. Minta pembelaan, Tuhan gak bela. Persoalan begitu berbelit, seolah-olah gak ada jalan keluar lagi. Itu yang namanya lembah kekelaman. Amin. Iya. Anda pernah merasakan itu? Saya kerap merasakan itu. Itu tandanya engkau sedang direnovasi. Kalau ini lagi nggak direnovasi kan kayak begini nih, bersih, rapi, ya saudara. Amin. Tiba-tiba Pak Gembala bilang, nih ada berkat. Gitu. Luar biasa, udah terkumpul pembangunan. Jadi kita mau beli ruko sebelah dan kita akan perlebar. Haleluya. Kok nggak amin sih? Amin. Haleluya gitu dong. Ini kayak agak nggak percaya nih. Kurang iman nih kayaknya. Ruko sebelah beli, jebol. Begitu direnovasi, ini nggak kayak begini Pak. Ini kotor nih Pak. Iya kan? Mungkin di sini ditutup plastik. Mulai ada debu yang dari sebelah nyebrang sini. Iya nggak? Kotor nggak karu-karuan. Waktu Pak Gembala belum mau merenovasi ruangan ini dijaga. Kalau ada orang yang rusak, diapain Pak? Ya kan? Iya. Pasti dicegah, pasti dimarahin. Ya enggak? Kenapa? It's protected. Tapi begitu dia mau renovasi, saya mau kasih tahu. Tukang kesini, pemborong kesini bawa teman-temannya tukang-tukang, ya. Ya kan? Dia bawa martil, dia bawa linggis, dia bawa, dibongkar-bongkar semua, digedor-gedor semua, dirusak. Protes gak dia? Protes gak? Salam kanan kiri bilang, sama sama lu. Kalau Anda lagi gak direnovasi, you are protected. Yang jamah engkau, dia jamah biji bola mataku. Tapi pada saatnya, Tuhan mau menggenapi janjinya. Dia mau membuat engkau berkembang, bertumbuh, bertambah. Saya mau kasih tahu, proses renovasi terjadi. Dan waktu itu sepertinya Tuhan lepas tangan. Sepertinya Tuhan balik badan. Engkau gak melihat kehadiran Tuhan. Nah biasanya di sini nih, orang itu undur daripada Tuhan. Amin, saudara? Ya. Yang namanya hidup is a continuous renovation. Terus, kecuali Anda tidak mau ini digenapi dalam hidupmu. Bahwa hidupmu akan terus naik. Bahwa engkau akan berprogres. Amin. Kalau Anda nggak mau ya nggak apa-apa. Maka renovasi nggak akan terjadi. Hidupmu oke-oke saja. Ya begitu-begitu saja. Tapi percaya sama saya, hidupmu nggak akan pernah bertumbuh. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa proses renovasi. Amin, saudara? Amin. Iya. So then hari ini isunya bukan, ini ayat digenapi enggak, isunya bukan itu. Isunya adalah Anda bertahan enggak di masa renovasi. Setuju sama saya? Amin. Anda kuat enggak melalui masa renovasi? Itu persoalannya. Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Itu isunya. Dan doa saya, engkau adalah orang-orang yang bertahan di masa-masa renovasi. Karena kalau saudara enggak bertahan, maka saudara enggak akan pernah lihat bangunan yang baru.
Kalau saudara tidak bertahan, engkau tidak akan pernah melihat yang namanya progres di dalam hidup saudara. Amin. Ya. Terus Tuhan akan renovasi saudara. Tuhan akan renovasi. Tuhan akan renovasi. Tetapi janji firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 bahwa segala pencobaan itu pencobaan biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu, itu jaminannya. Amin saudara? Iya. Bahwa dia adalah setia. Kalau engkau dicobai, dia juga yang akan berikan kepadamu jalan keluar. Setuju sama saudara? Amin? Ya, salam kanan kiri bilang. Ini jangan amin-amin. Kemarin ngeluh aja kerjaannya. Wah, lagi direnovasi tuh bersyukur Bapak Ibu. Amin? Iya dong. Kalau gereja ini mulai direnovasi bersyukur. Sebentar lagi aku akan lihat gereja yang lebih indah. Sebentar lagi aku akan lihat gereja yang kapasitasnya lebih besar. Setuju sama saya? Amin? Iya, aku sebentar lagi akan lihat gereja yang lebih nyaman dari yang sebelumnya. Tapi bertahanlah di masa renovasi supaya engkau sampai pada kesudahannya. Ya. Jadi gimana Pak supaya saya bisa bertahan di dalam masa renovasi? Yang pertama Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat pertama. Jadi 2026 pastikan ini ada dalam hidup saudara. Pastikan ini ada. Ibrani 11 ayat yang pertama apa katanya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang. Pertanyaan besarnya adalah saudara punya iman enggak? Orang yang beriman, ini bukan definisi iman. Ini adalah akibat orang beriman. Orang yang beriman dia punya dasar atas segala apa yang dia harapkan. Walaupun sepertinya tidak ada dasar untuk tetap berharap. Orang yang beriman yang gak kelihatan kasat mata, dia lihat secara iman. Anda kayak perjamuan kudus nih, tubuh dan darah Kristus, Anda gak akan paham kalau Anda gak punya iman. Enggak, bukan tubuh Pak, roti. Ya enggak, ini hosti Pak. Ini bukan darah Pak, ini anggur. Secara imanen, ini akan menjadi tubuh dan darah Kristus. Gak ada yang amin. Haleluya. Amin. Iya, kayak gini. Anda perlu iman di dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya Daud, kalau kita lihat yuk di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Bagaimana Daud bertahan? Karena Daud orang beriman. Kenapa saya katakan orang beriman? Karena ada statement ini, bagus banget. Ya kita baca sama-sama. 2, 3, apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, apa katanya? Aku tidak takut bahaya sebab Bapak Ibu, lembah kekelaman itu tempat di mana saudara tidak pernah lihat Tuhan. Tidak merasakan Tuhan. Minta tolong, pertolongan nggak ada. Minta pembelaan, Tuhan nggak bela. Sepertinya engkau ditinggalkan sendiri, seperti gedung yang direnovasi, dibiarin. Mau dihancurin kek, mau diapain kek, dibiarin. Sama. Tapi Daud bilang apa? Sekalipun aku nggak melihat kehadiran Tuhan, tapi aku percaya, aku nggak takut bahaya. Sebab Tuhan, amin. Iya, itu orang beriman nih Pak. Orang kalau beriman, sorga nyata, Tuhan nyata Bapak Ibu. Kenapa orang gampang goyah? Kenapa orang gampang mengikuti nafsu? Kenapa orang gampang jatuh? Why? Karena kenikmatan dunia itu nyata, sorganya samar-samar. Ya Pak ya? Akhirnya dia bilang, udah yang pasti-pasti aja deh. Yang di depan mata aja deh. Sorga urusan ntar. Saya punya teman, saya punya saudara sepupu. Dia Katolik. Dan kemudian satu kali dia undang saya makan.
di rumahnya di Bekasi di Pondok Ungu ujung nggak tahu masih merah putih apa enggak itu ya benderanya. Saya takut, saya sampai agak panik juga. Kenapa? Saya cari-cari paspor. Takutnya ada imigrasi, saudara. Ujung banget. Ujung banget. Tapi tanahnya luas, rumahnya bagus. Di belakang ada miniatur jalan salib lengkap dengan stasinya 1-14. Ada goa-goa untuk berdoa. Saya diundang tempat dia. Kenapa? Oh ternyata dia mau jadi pastor. Dia mau jadi pastor Katolik. Wah enak rumahnya, makanan enak, dia juga pintar masak. Saya bilang, wow, ya aku sengaja emang tempatnya di ujung supaya bisa menyendiri. Kira-kira 2 tahun setelah saya makan dengan dia, saya terima undangan nikah. Dari siapa? Dari dia. Hah? Saya kan kaget. Lah, ini bocah katanya mau jadi pastor. Hah? Kunaon nikah? Saya bilang, kok nikah? Saya telepon. Mas, iya. Ini aku dapat undangan. Iya. Undangan nikah ya? Iya. Benar ini Anda yang mau nikah? Iya, aku yang mau nikah. Lu gimana sih? Udah beli rumah di ujung entah berantah. Udah disetting kayak biara. Ya kan, rencana mau jadi pastor. Kenapa jadi nikah? Saya bilang, emang sekarang pastor boleh nikah? Nggak boleh. Jadi gimana? Aku batal jadi pastor. Loh kenapa kok gitu? Sederhana banget alasannya. Apa? Setelah aku pikir-pikir, iya kalau sorga ada. Kalau nggak ada. Loh ini saya berkata iya di atas iya. Kalau nggak ada, kan rugi aku udah nggak nikah gitu. Saya bilang, wah, ya ini orang kalau nggak beriman begini, sorga nggak nyata, Tuhan nggak nyata. Sama saya kedatangan sama sepupu-sepupu saya dari Jawa Tengah. Dia ngajak saya, Mas, mau kemana? Aku anterin. Ya, ke Taman Safari Mas. Ayo, Taman Safari. Akhirnya kita ke Taman Safari. Mbak baru mau berangkat, persiapannya apa? Dia bawa bantal, dia bawa selimut. Gue bilang, waktu itu rumah saya masih di Sentul. Saya bilang, kamu tahu gak Taman Safari 30 menit dari sini? Kalau dari Sentul. Apalagi hari biasa. Hah? Ngapain lu bawa selimut, bawa bantal, lu kayak mau pulang ke Jawa Tengah lagi? Udahlah, Mas Jifki gak tahu. Ini ada 7 orang. Udah tenang aja, ntar juga tahu. Ya udah, dia bawa lah itu. Ya kan? Set, begitu sampai deket gerbang, saya lihat ke belakang, itu yang 5 di belakang hilang, saudara. Oh ternyata itu fungsinya selimut sama bantal. Dia ngumpet di bawah, ditutup pakai selimut. Kan itu dihitung kepala tiketnya, ya kan? Gue bilang cerdas juga nih bocah, iya kan? Iya, oh gitu, iya saat sampai. Kan waktu itu tiketnya 175.000 per orang kalau nggak salah. Udah, terus ditanya, selamat siang Pak, iya 2 dewasa, iya 2 dewasa yang kelihatan, yang nggak kelihatan 5 Pak di bawah. Saya bilang. Wah itu pada keluar dia ngamuk-ngamuk. Akhirnya sebelum masuk lihat binatang, saya ajak dulu makan gitu, sarapan di kafenya. Dia bilang, wah Mas Jif gini gak main kok, gimana sih, kita udah susah-susah, begini begitu. Kenapa? Lumayan Mas, 175 kali 5. Hah? Kan lumayan, orang mau dibantuin. Gue bilang sama dia, untuk perkara gak nyampe 1 juta, lu mendukakan Tuhan. Lu kehilangan sorga. Buat apa? Even 2 triliun. Gue gak mau kalau gue mesti kehilangan sorga. Anda tahu, apalagi cuman perkara gak nyampe 1 juta. Enggak, buat apa? Amin, saudara? Amin, kadang-kadang orang nih begini. Gitu. Wah dihitung di nasi padang. Kerupuknya kurang, puji Tuhan, Tuhan baik. Katanya. Kok puji Tuhan, Tuhan baik? Jujur atuh, amin.
Iya, salam kanan kiri. Perkara kerupuk kehilangan surga lo. Karena surganya nggak nyata, itu jadi masalah Bapak Ibu. Iya nggak sih? Iya. Itu yang membuat orang akhirnya nggak mau hidup dalam Tuhan. Orang nggak mau jaga kekudusan. Kenapa? Karena kenikmatan dosa itu nyata depan mata. Surganya samar-samar. Gitu Bapak Ibu. Akhirnya kalau ngomong, ya udah surga urusan ntar. Sekarang nih yang di depan mata. Udahlah yang pasti-pasti. Amin, saudara. Salam kanan kiri yang pasti itu surga. Surga nyata nggak sih buat saudara? Kehadiran Tuhan nyata nggak? Kalau Tuhan nyata hadir, engkau beriman, saya kok terlalu percaya, engkau pasti tidak pernah merasa ada tempat yang tersembunyi untuk Anda berbuat dosa loh. Karena kehadiran Tuhan ada di mana-mana, even Anda di WC Bapak Ibu. Even gak ada yang tahu. Kenapa orang itu seolah-olah selama orang gak tahu, selama orang gak ngerti. Ini saya baru kemarin, belum lama ditelepon sama ada salah satu anak rohani saya, dia gay. Dan dia bilang sama saya, boleh telepon nggak? Saya bilang ada yang urgent nih pasti. Ya saya yang telepon. Saya bilang, ada apa? Ya, nih dia nangis. Saya jatuh lagi, pastor. Ya kalau jatuh, kalau kamu tahu itu salah, as simple as bangkit. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau engkau mengaku dosa, Tuhan itu adalah setia dan adil. Tuhan melakukan 2. Apa? Yang pertama dia mengampuni. Yang kedua yang keren, apa? Menyucikan. Ini di toko sebelah gak ada Bapak Ibu. Ini cuman ada di Kristen. Kalau mengampuni semua agama tahu Tuhan adalah Maha Pengampun. Amin. Tapi untuk menyucikan harus ada darah yang dia ambil untuk menyucikan. Dan itu hanya ada darah Kristus. Amin saudara. Jadi yang 1 Yohanes 1 ayat 9 itu cuma ada di kita. Salam kanan kiri bilang, cek toko sebelah, gak ada. Nah, kalau mengampuni semua amin. Tapi kalau menyucikan mohon maaf, itu cuma kita. Kenapa? Karena hanya saudara dan saya, orang-orang tebusan. Makanya kita peringatin. Amin saudara. Iya, Bapak Ibu yang dikasih. Udah, kalau buat saya ya udah orang jatuh bangun itu sebuah perjuangan. Ayo bangun lagi. Enggak, masalahnya adalah aku jatuhnya sama WL. Sama worship leaders. Kalau saya sebut gerejanya, itu gereja mega church. Dan manusia WL itu masih melayani sampai hari ini. Dia berpikir selama jemaat gak tahu, selama gembala gak tahu, aman. Ini orang yang gak beriman. Karena siapapun gak tahu. Tapi Tuhan tetap tahu. Amin saudara. Tapi masalahnya Tuhan gak nyata dalam hidup mereka. Akhirnya kalau udah gak ada yang tahu, dia pikir aman. Dia hanya berpikir, dia hanya menjaga supaya orang tidak tahu. Ya. Oh ya, terima kasih. Wah gile. Diberkatilah engkau yang datang dengan air putih ya. Ya kan? Iya. Apalagi kalau datangnya pakai kelapa muda. Lebih diberkati lagi. Haleluya. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Iya, hati-hati. Ini kalau kita udah toleran sama dosa-dosa kecil. Hati-hati. Orang Kristen tuh tidak seharusnya, orang yang beriman itu ada tidak ada yang tahu. Dia tetap tidak pernah mau berbuat dosa. Amin saudara. Udah tahu perboden, lewat. Tiba-tiba selesai persimpangan, muncul polisinya dari balik pohon. Ya. Pak, ya. Selamat malam Pak. Iya, Bapak nggak lihat ada perboden? Lihat Pak. Loh kenapa Bapak tetap
lewat. Kalau lihat perboden, iya. Perboden saya lihat, bapak di balik pohon yang saya nggak lihat. Jadi akhirnya dia tetap lolos. Bapak Ibu yang gitu, masa orang Kristen kayak gini sih? Salam kanan kiri bilang malu-maluin lo Amin saudara, malu-maluin. Ini tanda bahwa Tuhan gak nyata. Kalau Tuhan nyata, engkau beriman, engkau akan teguh berdiri. Apapun tantangannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Kita direnovasi nangis, direnovasi mundur. Kenapa? Karena Tuhan gak nyata. Karena waktu engkau direnovasi seperti semua harapanmu hilang. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang beriman, dia tetap punya alasan untuk berharap. Amin, saudara? Amin. Yang kedua, kita lihat yuk di dalam Amsal, pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, Bapak Ibu. Amsal pasal 3, ayat yang kelima. Gimana supaya saya bertahan di masa renovasi? Yang pertama, milikilah iman. Karena kalau nggak ada iman ya nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan. Orang yang beriman itu cirinya dia hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Amin, saudara. Hidupku ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau Anda nggak beriman ya mau percaya sama siapa? Engkau nggak akan pernah pelihara di hidupmu kudus. 2009 Tuhan panggil saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Dari punya gaji nggak punya gaji. Kenapa mau? Karena imanku mengatakan bahwa dia ada. Amin saudara. Istri saya almarhum, dia orang yang salah satu yang mendukung saya. Kalau nggak ada dia, mungkin saya nggak berani juga. Kalau dia begitu saya bilang, Hani, aku kayaknya dipanggil Tuhan ke sorga. Belum, sabar. Belum, masih di dunia. Terus maksudnya dipanggil gimana ya? Aku udah nggak terbang lagi. Terus kamu mau jadi apa? 2009 nggak ada yang kenal saya jadi pendeta, Bapak Ibu. Siapa sih yang kenal saya jadi pendeta? Nggak ada. Saya bukan siapa-siapa. Persekutuan rumah tangga juga nggak percaya untuk saya khotbah. Karena saya pilot. Begitu saya keluar, kalau posisinya udah hari ini gampang, tinggal pindah kaki kan? Iya kan? Hari itu nggak ada. Nggak ada. Modal kami cuman iman. Aku hidup bukan karena melihat, tetapi aku percaya. Waktu saya tanya sama istri saya, ntar nyoba mancing. Anak-anak gimana? Sekolah. Cicilan gimana? Gaji gede. Cicilan juga gede, Pak. Iya. Supaya apa? Supaya saya punya motivasi untuk kerja yang baik. Karena gembala saudara nggak bisa mengangkat etos kerja saudara. Motivator nggak bisa. Yang bisa ngangkat etos kerja saudara apa? Cicilan. Iya enggak? Oh, lu kalau punya cicilan semangat lu kerja pasti. Iya enggak? Iya, daripada urusan sama debt collector ya. Iya. Ini juga banyak. Enggak tahu saya siapa yang mau bayar itu. Tabungan enggak ada. Tapi ya udah. Statement istri saya yang paling bagus. Percayalah. Kalau Tuhan panggil, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Dan sampai hari ini aku enggak pernah minta-minta roti. Amin. Waktu saya jadi pilot, saya bisa pelihara, kasih makan 3 anak kandung. Hari ini, anak saya jigo, bos. Iya, anak gue jigo. 3 anak kandung, 3 anak di dalam pernikahan, 22 di luar nikah. Saya hari ini ditemenin sama 2 anak di luar nikah. Boleh berdiri? Gitu. Kelihatan kan di luar nikah. Wah, kalau jalan sama mereka dulu waktu kecil-kecil, ini kan mereka dari kecil Pak, bukan baru setahun 2 tahun, ini udah 12 tahun sama saya. Waktu jalan sama mereka, istri saya kan bule. Ya saya beginilah, Pak Le, ya kan. Ya,
jalan. Mereka ini kalau manggil saya ayah, manggil istri saya ibu. Di supermarket itu bikin orang geleng-geleng. Tiba-tiba saat kami lagi di ini, biasa kan, dia lihat ada coklat, terus dia teriak gitu. Ayah, ayah, boleh ini kah? Ya kau bilang sama ibu, orang langsung berhenti itu, ngelihat saya, ngelihat anaknya, ngelihat saya, ngelihat anak. Dia masih berpikir, oh masuk akal, kenapa? Mungkin istrinya bapak ini Papua, ya kan? Ya kan? Ya kan? Masuk akal, ya kan? Nggak lama istri saya keluar. Bilang, ibu, boleh? Ayah bilang boleh, katanya. Oh ya udah beli aja. Itu orang langsung geleng-geleng. Istrinya bule, bapaknya begini, Pak Le, tapi kenapa anaknya Papua? Ini kalau orang Cina dinamain something wrong. Ibu bule, bapak Jawa, keluarnya Papua ya kan? Itu anaknya namanya something wrong. Yuk, Amsal 3 ayat yang kelima, kita baca sama-sama. 2, 3, apa? Percayalah apa? Kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada yang nomor 2 hanya bisa kalau engkau nomor 1 ada iman. Tuhan nyata, sorga nyata. Waktu engkau sudah beriman, Tuhan nyata dalam hidup saudara, ini saatnya saudara bersandar dan percaya kepada Tuhan. Sama, kalau tempat ini direnovasi, yang dipegang sama Pak Gembala apa? Ini kontraktornya udah pengalaman. Ini kontraktornya udah percaya sama kontraktornya. Amin, saudara? Iya, saudara percaya nggak sama kontraktor saudara? Yang renovasi hidup saudara? Halo? Ya, kepercayaan kita menjadi kunci kita bertahan atau tidak. Kalau saya mau seberantakan apa hidup saya, aku terlalu percaya Allahku sanggup melakukan segala perkara. Amin, saudara? Iya. Yang pertama saya percaya betul nggak ada yang jelek di hati Tuhan buat saya. Tapi kan kejadiannya jelek, kejadiannya buruk, kejadiannya menyakitkan, kejadiannya menyedihkan. Yes. Ya. Maka Rasul Yakobus bilang, anggaplah menjadi sebuah kebahagiaan kalau engkau masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Amin, saudara? Iya. Saya percaya kok bahwa nggak ada yang buruk di hati Tuhan. Kata itu bagus. Kenapa? Karena ada kata anggaplah. Anggaplah itu artinya bukan rasa aslinya. Ya nggak, saudara? Amin. Kita nggak diajar jadi orang gila. Yang kalau ada ditinggal sama kekasih kita terus kita wah ketawa-ketawa. Enggak. Kita nggak diajarin begitu. Karena ada kata anggaplah. Artinya apa? Anggaplah itu ya memang itu menyakitkan. Ya itu memang mengundang air mata. Tetapi anggaplah itu jadi satu kebahagiaan. Artinya apa? Anda dan saya diminta untuk bersahabat dengan persoalan. Berkawan dengan persoalan. Amin, saudara? Iya. Rasanya nggak hilang, Pak. Tapi waktu engkau sudah bersahabat, engkau menjadi menyukainya. Itu kata anggaplah. Amin, saudara? Iya. Direnovasi itu air matanya keluar deres, Pak. Goncang biasa. Amin, saudara. Tapi terus bertahan. Anggap itu jadi suatu kebahagiaan. Kayak orang yang fitness. Kalau fitness capek gak sih nge-gym? Di sini siapa yang nge-gym? Gak ada. Nge-gym. Capek gak, bro? Hah? Kok lu mau? Bayar lagi. Udah bersahabat. Di sini yang suka kopi boleh angkat tangan. Kopi. Pakai gula gak? Enggak. Sama sama saya. Saya penggemar kopi pahit. Kopi dark coffee. Black coffee. Pertanyaan saya, Anda suka kopi? Rasa pahitnya hilang nggak? Nggak hilang.
Nggak kemudian jadi manis. Wih gila nih jadi kayak gula aren. Enggak, itu mah orang gila saudara. Amin. Iya tetap pahit saudara. Bener nggak? Yang suka sayur pare angkat tangan. Itu. Rasa pahitnya hilang nggak? Enggak. Istri saya jago. Bisa bikin pare nggak pahit. Saya malah bingung. Ya kalau gitu ganti sawi aja. Kan nggak pahit. Amin. Lu iya dong. Atau ganti labu siem dah. Gitu. Ngapain kita udah susah-susah cari pare, dapat pare, kemudian pahitnya dihilangin gitu. Ya dikurangin oke, tapi dihilangin. Itu nikmatnya di pahitnya itu. Saya kalau somai pasti saya carinya pare, Bapak Ibu. Rasa pahitnya masih ada nggak? Tapi Anda kan jadi berkawan dengan rasa pahit itu. Engkau jadi menyukai rasa pahit. Itu kata anggaplah. Jadi sebuah kebahagiaan. Amin, saudara? Iya. Sedihnya ada. Air matanya ngalir, gitu. Hatinya rasanya sakit, itu biasa, itulah rasa aslinya. Tapi anggaplah, bersahabatlah dengan itu. Amin, saudara. Ya, anggap aja dah anak-anak saya ini Chinese. Amin, saudara. Chinese bukan? Udah jelas bukan, ya kan? Tapi kata anggaplah artinya ya lu anggap aja, gitu. Ya kan? Ya kan? Ya kasih baju koko, amin, saudara. Iya, kasih congsam, ya kan? Iya. Anggap aja gitu. Sama. Kesedihan, kesakitan yang Tuhan izinkan dalam proses renovasi ini, anggaplah jadi sebuah kebahagiaan. Gimana caranya? Percaya. Kepada apa? Kepada hatinya Tuhan. Dia gak pernah punya yang buruk. Amin, saudara? Amin. Ya. Dia nggak pernah punya yang buruk. Ayub tuh modalnya cuman itu. Kamu bilang sama istrinya, ngomong kayak perempuan gila lo. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik yang dari Tuhan? Engkau tidak mau menerima yang tidak baik yang dari Tuhan. Amin, saudara. Karena buat Ayub baik tidak baik yang dia hadapi. Sekalipun yang dia hadapi 10 anaknya mati. Kenyataannya dia bangkrut. Kenyataannya dia sakit. Amin, saudara. Tapi Ayub tetap percaya di hati Tuhan tidak ada yang buruk. Ya. Saudara percaya enggak? Iya. Kalau saudara percaya, saudara pasti bertahan. Percaya kepada apa? Percaya kepada kuasanya Tuhan. Kalau cuman bikin persoalan saudara selesai, it's very easy buat Tuhan. Istri saya waktu dia kena cancer, dia bilang, Hani tenang, kamu pasti Tuhan sembuhkan. Aduh, targetnya jangan sembuh. Tuhan itu kalau lagi mengizinkan kita ada di sini, Tuhan itu mau ngajar kita, Tuhan mau membentuk kita. Dia malah ingetin saya seperti yang kamu sering khotbahin. Jadi targetku bukan sembuh. Kalau sembuh, hari ini aku bisa sembuh. Kalau cuman sembuh. Tapi buat saya yang paling penting adalah aku ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan ajarkan. Amin, saudara. Oh, imannya luar biasa. Makanya istri saya jadi orang, saya lihat orang yang paling santai menghadapi kematian. Istri saya santai banget ngadepin kematian. Saya nggak pernah dengar dia ngeluh. Saya nggak pernah dengar dia mempertanyakan kebaikan Tuhan. 3 hari sebelum dia meninggal, Selasa meninggal, hari Minggu dia masih ibadah online walaupun matanya udah nggak bisa kebuka. Dia masih coba angkat tangannya walaupun sangat lemah. Makanya waktu dia meninggal, saya ngelihat, saya bilang dia sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Kenapa? Karena aku saksinya. Sampai akhir dia nggak pernah kehilangan iman. Orang kalau mau dioperasi otak kira-kira takut nggak? Takut nggak? Khawatir nggak? Dokternya udah bilang 50-50 bu. Ya udah dok, mau 20-80 juga nggak ada masalah. Lakukan apa yang harus dilakukan. Udah nih, begitu mau masuk ruang operasi itu saya ingat sekali, saya masih punya fotonya. Mau masuk ruang operasi, oh iya, saya belum foto. Saya bilang, Hani sebentar. Apa? Kan dia udah lumpuh. Enggak, kita belum foto. Oh, terus dia bilang, suster, foto dulu. Ya, tahu nggak fotonya gimana? Kalau orang mau masuk rumah sakit gimana fotonya?
Enggak. Istri saya fotonya ini. Saya punya fotonya. Santai bos. Habis operasi otak, tumornya dicopot. 3 hari dia udah jalan, dia ke kamar mandi, dia gak mau bergantung sama siapapun. Very strong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya 2,5 tahun ngerawat, saya diberkati. Iman saya dikuatkan. Kenapa? Karena ini orang percaya bahwa Tuhan gak punya niat jahat. Orang ini percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara? Amin. Istri saya terlalu percaya. Timingnya Tuhan, itulah timing yang paling tepat. Kalau saudara percaya, saya percaya, engkau akan bertahan di masa renovasi. Amin saudara. Yang terakhir, Mazmur 126 yuk. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Gak ada racunnya kan Bu ya? Gak ada. Aman bos. Ya kita baca 2, 3. Apa katanya? Akan menuai dengan sorak-sorai. Terus orang yang berjalan maju pasti pulang dengan sorak-sorai sambil. Orang ini nangis gak? Orang ini berurai air mata gak? Artinya ada kesukaran, tapi terus maju. Saya punya teman, namanya Xiao Pinpin. Anda boleh cek, Anda cari di IG XIAO Pinpin. Anda kalau saya ketemu dia, wah udah lama sekali, waktu saya masih melayani di Sentul City. Saya ketemu dia yang ngenalin anaknya Junaidi Salat, Pak Junaidi Salat. Namanya Oci Salat. Dia keyboardis di Duta Injil. Terus hari itu saya kehilangan pemain keyboard karena meninggal. Terus saya tanya, Ci, ada teman gak yang bisa main keyboard? Terus dia bilang, oh ada sih mas gitu. Tapi gak tahu ya Mas Zifki bisa terima atau enggak ya. Saya pikir ini pemain keyboard pernah narkoba atau tatoan atau gimana, gue gak tahu apa bekas preman. Amin saudara. Kalau mantan preman saya terima, mantan pendeta yang saya gak terima. Berarti sekarang preman. Apalagi mantan gembala JKI Home. Bapak Ibu. Saya bilang, oh nggak apa-apa, ya udah ntar kita ketemu deh. Pas saya lihat, ketemu sama dia, oh ternyata dia ini tunanetra, gitu. Saya bilang, oh tunanetra, saya bilang gimana ntar kodenya ya apa segala macam. Tapi ya udahlah, gitu. Kita coba aja yuk audisi, kita coba. Saya ini ajak ke gereja main. Begitu dia main, guys, saya surprise, mainnya top. Anda boleh, dia pernah ikut Indonesia Mencari Bakat yang saya simpat. Dan dia bukan hanya bisa main satu alat musik. Karena dia cucu muridnya Bubi Chen. Dia orang Surabaya. Bapak Ibu. Jadi dia bisa main semuanya. Akhirnya saya luar puji Tuhan nih. Jadi saya gak pusing. Kalau nanti yang gak datang pemain drum, dia main drum. Yang nggak datang pemain gitar, dia main gitar. Main bass, dia main bass. Kalau dia dan mainnya kualitasnya wahid. Luar biasa. Anda boleh undang ke sini nanti kapan-kapan, suruh dia kesaksian. Itu luar biasa. Itu sangat memberkati saya. Udah nih. Ya udah, wah keren nih. Ya udah. Oke gitu. Main drum saya aja matanya 2 melek. Tatuk duk lolos bos imbalnya. Dia enggak loh, wes gile, mantap. Ininya temponya ini nggak pernah meleset, luar biasa. Udah gitu, itu belum membuat saya kagum.
Terus dia bilang, Mas, tapi aku nih jauh tempatnya, rumahnya. Dia waktu itu ngekos dia dari Pasar Minggu. Jauh nih tempatnya, jadi gimana? Boleh nggak aku numpang di tempatnya Mas Zifki? Saya mah boleh-boleh aja, kamar ada. Cuman kan kalau rumah di Sentul itu naik turun Pak, konturnya. Jadi ada setengah lantai naik gitu kan. Banyak tangganya. Ya tahu sendiri kan, kalau yang namanya tangga itu kan pengapesannya orang tunanetra, ya kan? Saya sih nggak keberatan, cuman gue takut dia ngelinding bos. Ya kalau dia ngelinding kan PR, amin. Iya nggak? Iya kan tiba-tiba dia salah kepleset. Apalagi di rumah itu dulu banyak itu guci-guci dari Vietnam, dari ini. Itu punyanya Perdana Menteri itu loh saudara. Perdana Menteri di rumah itu. Itu kalau sampai kesenggol, perang dunia ketiga saudara. Hah? Iya nggak? Saya pikir-pikir. Akhirnya saya bilang, tapi Pin gini, aku sih gak apa-apa. Tapi ini rumah itu banyak tangganya. Dia bilang, gak apa-apa, ntar kasih tahu aja aku. Oh ya udah. Begitu masuk, karena saya tuntun nih. Begitu masuk gitu. Terus dia tarik tangannya. Gak usah dituntun. Loh enggak, ini tangganya banyak. Iya, aku dikasih lihat aja Mas. Dikasih tahu dari bawah sampai atas. Oke, saya kasih tahu dari bawah naik ke atas. Kamar saya, kamar anak-anak ini. Saya dulu ada studio musiknya ininya. Ini. Udah selesai begitu, ini masih di lantai paling atas nih Bapak Ibu, lantai 4. Habis itu dia langsung jawab, oke Mas, aku udah tahu. Loh tahu gimana? Udah, aku bisa jalan sendiri. Itu 2 tahun di rumah saya. 2 tahun di rumah saya. Tidak satu kali pun Xiao Pin kepleset di tangga. Dan tidak satupun guci kesenggol sama dia. Dia gak pernah dituntun. Kalau jalan gini nih. Mungkin dia kayak kelelawar. Ya kan, kelelawar kan gitu kan. Dia pakai sonar saudara. Itu begitu set, di depan ada guci nih. Ada guci nih. Set, Pin bisa ngepot. Keren. Dia bilang, itu gak membuat saya harus bersaksi. Sampai satu kali cuman ada saya, istri saya, pulang pelayanan sama Xiao Pin. Anak-anak saya sama saudara-saudaranya. Terus dia bilang, Mas mau kemana? Ya kamu mau kemana? Kita makan yuk. Oh ya udah ayo. Ya. Oke yuk. Saya bawa dia. Kalau Sentul tuh lewat belakang, keluar Gadok. Ya itu pemandangannya bagus Bapak Ibu. Di tempat perumahan, Pin nyanyi lagu rohani, dia nyanyi. Begitu sampai di tempat yang pemandangannya indah, tiba-tiba dia berhenti nyanyi. Terus dia buka kaca. Saya ngeliat ke belakang. Terus dia gini, wah bagus ya Mas, hijau katanya. Kok hijau? Kok hijau? Waduh, ini saya bilang nih, jangan-jangan gak buta nih anak. Hah? Ada masih bisa remeng-remeng lihat, tahu loh hijau. Hijau. Akhirnya sampai di rumah. Karena ini kalau sampai dia bisa lihat Bapak Ibu. Waduh, saya tercemar dan ternoda Bapak Ibu. Karena dia pernah satu kali, ya namanya saya mandi di kamar sendiri, bebas-bebas aja kan. Ya kan, keluar kamar mandi, santai. Ya kan, tiba-tiba Pin masuk bro. Ya, Mas, gue udah nutupin, tapi saya pikir-pikir, yang buat apa gue tutupin juga kan? Ya kan, ya udahlah, santai aja. Tuh bayangin kalau ternyata dia masih ada remeng-remeng lihat saya. Wah, gila ternoda kita bos. Saya lihat. Terus akhirnya saya udah penasaran banget, saya bilang, nyampe di Simpang Raya, saya makan nih Pin di depan saya, istri saya, Pin depan. Saya bilang gini, Pin, aku pengen ngomong. Iya Mas, kenapa? Tapi jangan marah ya. Kenapa? Aku salah apa? Enggak, kamu enggak salah apa-apa. Aku cuma pengen tanya, kamu tuh buta apa enggak? Buta Mas. Buta. Buta bener-bener buta. Iya, dia buta dari kecil. Jadi umur 9 bulan kalau nggak salah, dia ditemukan ada kanker mata.
Jadi akhirnya matanya diambil, satu, yang satunya disinar, jadi hancur dua-duanya. Dia seperti buta sejak lahir. Ya udah, saya bilang, buta benar ya. Itu kok yang sebelah kayaknya matanya utuh. Loh, ini bukan mata nih mas. Ini keramik, dikeluarin. Nih, ya masukin. Pasang. Terus dia ngeliat saya, Pin, kok putih semua? Oh, sorry kebalik. Ini beneran. Terus yang satunya buta mas, nggak bisa lihat sama sekali. Enggak, kan dia gini, tetap saya colok. Kalau orang masih lihat remeng-remeng, dicolok deket dia pasti kedip. Ini enggak, sampai kena bola matanya. Baru dia, ada apa mas? Ada kotoran yang enggak. Oh kamu tuh buta ya? Iya. Enggak, kamu tuh mempermalukan banyak orang. Saudara kalau nanti ketemu dia, kontak sama dia, Anda lupa chatting sama orang buta. Anda lupa chatting sama orang buta. Zaman dulu belum ada iPhone, belum terlalu ngetop. Bapak saya mau ngasih tahu. Dia kalau pegang handphone dibalik, layarnya ke sana. Dia hanya pakai klik. Jadi dia tahu menunya apa, di mana, itu dia pakai klik, dihitung. Klik. Laptop dia bisa ini. Tiba-tiba, Mas pinjem laptop. Dalam hati gua tunggu, buat apa ya laptop? Ben, buat apa? Enggak, aku mau lihat Facebook. Aduh. Gimana caranya? Saya juga penasaran juga. Pas saya lihat, oh ternyata pakai narator. Jadi dia tahu nih page apa tuh ada naratornya. Dan mungkin Anda bilang, oh pakai narator ya jelas. Saudara coba merem, buka pakai narator. Itu nggak gampang Pak. Belum lagi tuh narator nggak ada bahasa Betawi, bahasa Inggris Pak. Ya ngomongnya cepat, nggak gampang. Dia bisa loh. Tiba-tiba Facebook. Habis itu, ini apa nih? Nggak meledak. Saya bilang, tiba-tiba bilang gini, Mas, apa? Buka, ada foto cewek di Facebook. Ini cewekku mas. Wah, aduh hebat juga lo Pin. Cakep ceweknya. Bapak Ibu, itu dia. Dia bilang, enggak, kamu ini mempermalukan banyak orang. Apa yang kamu bisa lakukan, aku nggak bisa. Padahal aku punya mata lengkap. Ya, kalau aku sih gini loh. Yang aku percaya. Aku nih sebetulnya sama Mas Zifki itu sama kok Mas. Maksudnya, iya, sama kita. Bisa menikmati apapun. Apa yang Mas Zifki nikmati, saya juga bisa nikmatin. Bedanya Mas Zifki sama saya itu cuma satu aja. Perbedaan kecil. Apa? Mas Zifki bisa lihat atau enggak. Jadi buat Pin-Pin, kehilangan penglihatan. Itu it's not a big deal. Bukan masalah yang besar. Karena dia percaya ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Beri kemuliaannya beri buat Allah kita. Amin, saudara. Ya, saudara hari ini Bapak Ibu yang ketiga, gimana caranya supaya kita bertahan? Jangan gede-gedein persoalan. Persoalan kita nggak besar, tetap pandang Tuhan. Sang arsitek itu, dia sedang bekerja, dia sedang melakukan bagiannya, tetap bertahan sampai pada kesudahannya, maka engkau akan lihat hidupmu akan jauh lebih indah dari sebelumnya. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita.